Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memasuki akhir pekan kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Demikianlah dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Melihat dan mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita, banyak yang tidak mengerti dan memahami apa kehendak Allah dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia menjalani kehidupan, yang dia pakai adalah apa yang menjadi keinginan kehendaknya, yang ada di pikirannya dan ada yang ada di hatinya. Sehingga kita sering terbawa oleh keinginan kemanusiaan kita, keinginan kedagingan kita, sehingga kita tidak memahami apa yang sebenarnya Allah inginkan dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang percaya yang akhirnya terbawa oleh arus dunia dan menikmati kehidupan dunia, sehingga lupa apa yang menjadi hal yang utama dalam kehidupan orang percaya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, menjadi serupa dengan pemikiran dunia, menjadi serupa dengan apa yang menjadi hikmat dunia. Dunia akan menawarkan hal yang diterima akal, bagaimana kemampuan pikiran kita, perasaan kita, itu menjadi tolak ukur kita. Jika aku disakiti, maka aku akan menyakiti. Jika aku dibenci, maka aku juga akan membenci. Ketika ada orang yang mencintai aku, maka aku juga akan mencintainya. Sehingga kehidupan dunia itu hanya menawarkan balasan. Aku baik, maka orang lain akan baik. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Kehidupan orang percaya tidak serupa dengan dunia. Ada yang berbeda. Yang diinginkan oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang mengasihi walaupun kita tidak dikasihi. Menjadi orang-orang yang selalu memberikan manfaat walaupun orang tidak semuanya menerima kebaikan kita. Dan ditekankan kembali dengan kalimat berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi apa yang akan merubah kita itu terpancar dari kepribadian kita, dari dalam batin kita, dari dalam hati kita. Itulah yang akan merubah kehidupan kita. Memang tidak semua orang yang akan mampu mengikuti cara Allah. Kita selalu terikut oleh cara dunia. Cara Allah pasti berbeda. Sehingga ketika kita memahaminya dengan hikmat dari Allah, maka dengan berlahan-lahan kita akan berubah oleh pembaharuan budi kita. Jadi budi adalah yang terlahir dari dalam batin kita, dari dalam hati kita, dari dalam jiwa kita. Sehingga itulah yang memancarkan kehidupan untuk memahami apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang sudah hidup dalam kehendak Allah, maka hidupnya tidak lagi abu-abu, tidak lagi sama dengan dunia, tetapi dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik menurut Allah, dan apa yang berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini, marilah kita bertanya, apakah hidup kita ini
sudah sesuai dengan kehendak Allah? Sudahkah sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan Allah? Jangan-jangan apa yang kita lakukan ini, kita sudah bangga melakukannya, tetapi tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan-jangan apa yang kita sedang hidupi ini, kita sudah merasa bahwa kita adalah orang yang sudah melakukan kehendak Allah, ternyata tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu, kembalikan kepada kehendak Allah, agar itulah yang sempurna di hadapan Allah. Bukan sempurna bagi dunia, bukan sempurna bagi orang-orang yang memuji kita, tetapi marilah kita cari kesempurnaan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah dunia menawarkan hal-hal yang bisa membawa kita kepada kenikmatan-kenikmatan dunia, kepada pemikiran-pemikiran dunia, kepada. Tetapi sebagai orang yang sudah memahami kehendak Allah, maka janganlah serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi marilah kita berubah oleh pembaharuan budi kita, agar kita mengetahui manakah yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Manakah yang berkenan di hadapan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan apa yang sempurna di hadapan Allah, itulah yang harus kita cari dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan pengenalan di dalam kehendak-Mu, agar kami tidak serupa dengan dunia ini yang menawarkan hal-hal yang duniawi. Tetapi bagaimana kami harus menghidupi apa yang Engkau kehendaki dan yang berkenan di hadapan-Mu. Karena itu ajari kami Tuhan, untuk semakin memahami dan mengerti. Ya Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami. Ketika kami memasuki masa akhir pekan kami, ajari kami untuk memakai waktu kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, untuk menikmati kebersamaan dengan merasakan penyertaan kasih setia-Mu. Berkatilah keluarga kami, berkatilah kehidupan kami, berkatilah orang-orang yang percaya. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul kiranya Engkau Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.